Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421181. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai jenis software atau perangkat lunak komputer dan bahasa pemrograman mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dosen pengampu Bapak II Permana STMT. Apa itu software? Software merupakan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Menurut Melvin, software merupakan perangkat yang menjembatani interaksi user dengan komputer yang menggunakan bahasa mesin. Kemudian ada jenis-jenis software, yaitu yang pertama sistem operasi, kedua utility software, ketiga program aplikasi, keempat bahasa pemrograman, dan yang kelima perangkat lunak berdasarkan lisensi. Yang pertama ada sistem operasi, yang merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah pengguna, lalu disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar pada komputer. Contoh dari sistem operasi ada Microsoft DOS, Microsoft Windows, Macintosh OS, Linux, dan NetWare. Kemudian ada utility software atau perangkat lunak utilitas yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan program-program dalam sebuah sistem komputer agar kinerja komputer semakin maksimal. Program kursus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, atau dengan kata lain, utility program adalah sistem software yang menjalankan tugas-tugas maintenance. Contoh dari utility software ada dua, yaitu utility internal dan utility eksternal. Selanjutnya ada program aplikasi yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Program aplikasi merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu yang memiliki karakteristik diinstalkan atau dipasang pada sistem operasi, tidak bisa berjalan sendiri pada hardware dan dibuat dan digunakan untuk tugas atau tujuan yang kepentingannya sangat spesifik. Contoh program aplikasi ini yang pertama software program aplikasi seperti aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi pendidikan. Kemudian ada software program paket seperti aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, aplikasi pengolah angka Microsoft Excel, aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint, dan aplikasi web browser seperti Internet Explorer, Firefox, dan adanya desain grafis seperti multimedia dan SIG. Kemudian ada terkait bahasa pemrograman, yang merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain yang digunakan untuk membuat, menyusun serangkaian instruksi tertentu, dan menerjemahkannya dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh sistem komputer. Bahasa pemrograman dikelompokkan dalam kategori bahasa mesin tingkat rendah, bahasa mesin tingkat sedang, bahasa mesin tingkat tinggi, dan bahasa website. Selanjutnya ada perangkat lunak berdasarkan lisensi, yaitu perangkat lunak gratis seperti freeware yang merupakan perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Selanjutnya ada copyleft, non-copyleft, dan copyright. Yang kedua ada perangkat lunak berbayar. Contohnya shareware, perangkat lunak yang membatasi penggunanya menggunakan fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunanya selama jangka waktu tertentu ataupun juga penggabungan dari kedua hal ini. Selanjutnya ada adware, varian dari freeware yang menampilkan iklan pada tampilan software yang umumnya berupa pada banner. Contohnya adalah Godzilla. Selanjutnya bahasa pemrograman, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi tertentu kepada komputer sehingga komputer dapat memberikan jawaban atas instruksi yang diberikan. Bagian bahasa yang dapat dipahami oleh komputer disebut biner, kemudian proses menerjemahkan bahasa pemrograman ke dalam biner disebut dengan kompilasi. Contoh dari bahasa pemrograman ada Java, bahasa pemrograman C, PHP, C++, TypeScript, Python, JavaScript, dan SQL. Baik, itu saja video presentasi mengenai jenis-jenis software komputer dan bahasa pemrograman.
Pada kali ini apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.